Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatia Pulungan dengan NIM 2305125383. Yang saya hormati Bapak Non Sofriafdi selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi. Nah, langsung saja kita lanjut ke video wawancara. Selamat menonton. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya lagi. Nah, di sini Fatia itu mau bertanya beberapa pertanyaan seputar pertukaran kurikulum nih Bu, dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebelum masuk ke topik, Fatia ingin bertanya nih sedikit mengenai pengalaman Ibu mengajar. Kalau boleh tahu, Ibu sudah mulai mengajar itu sejak kapan ya Bu? Kalau pengalaman belajar, karena sesuatu yang mengajar adalah bukan paksaan tapi adalah keinginan. Sudah lama sekali dari 2003 dan sekarang 2023. Sudah 20 tahun berkecimpung di dunia mengajar. Jadi pengalaman dan lika-liku dalam mengajar itu sangat sebanyak sekali. Yang diantaranya lagi ketika ibu pergi dari rumah yang begitu banyak pekerjaan di rumah ditinggalkan sampai di sekolah bertemu dengan anak-anak yang comel, tangan-tangan yang kecil yang manis, ketika bersalam itu hilang plong. Apalagi ketika tiba-tiba dari belakang memeluk pinggang ibu, ya Allah, rasa gembira itu sebenarnya pengalaman ini tidak dapat diucapkan tapi dirasakan. Itu pengalaman ibu luar biasa. Oke Bu, kalau boleh tahu pertama kali Ibu itu mengajar di mana dan kapan tuh Bu? Pertama kali ibu mengajar 2003 itu ibu di Bengkalis. Setelah 2004 baru ibu ke Siak sampai sekarang, dan jadi pegawai negeri juga sekarang di sini Siak. Berarti kalau di Siak ini Ibu mengajar pertama kali di sekolah mana tuh? Dari awal 2004 sampai sekarang masih sama sekolahnya, yaitu sekolah SD 02 Mempurang. Masya Allah. Tidak pindah. Berarti Ibu tetap di sini ya? Kayaknya masih dipertahankan. Masya Allah. Baik Bu, kita langsung aja ke topik yang pertama tadi mengenai pergantian kurikulum. Nah, apa nih Bu kesan pertama yang terlintas di pikiran Ibu dengan keputusan pergantian kurikulum ini sebelum akhirnya peraturan ini dilaksanakan di sekolah Ibu? Pertama mendengar kurikulum ganti. Jadi dalam mindset ibu, kalau setiap menteri ganti pasti kurikulum ganti. Itulah pertama awalnya. Tapi setelah dijalani, ternyata kurikulum berganti itu sesuai kemajuan zaman, kodrat alam, memang sesuai dengan kurikulum merdeka yang seperti yang telah kita praktekkan sekarang ini. Kalau yang Fatia lihat dari berita nih Bu, kurikulum yang baru ini setiap guru harus memiliki program kerja untuk setiap pembelajarannya. Nah, apakah Ibu sudah ada memulai pembuatan program kerja atau Ibu sudah menjalankan program kerja itu sebelumnya? Kalau boleh tahu, apa sih Bu program kerja yang telah Ibu jalankan dan terapkan kepada anak murid Ibu sekarang ini? Oke. Mengenai program kerja dalam kurikulum merdeka, sebenarnya program kerja ini harus berpihak kepada peserta didik, yang mana guru-guru harus lebih cenderung kepada apa kebutuhan peserta didik dan bagaimana kondisi alam peserta didik. Sebagaimana program ibu sendiri mungkin di sekolah itu ingin menjadikan sekolah itu aman dan nyaman. Yang kedua, ingin menjadi siswa itu yang berkarakter. Oh iya, berarti anak-anak itu dituntut untuk lebih mengeluarkan potensinya lagi ya Bu? Iya, seperti itu. Karena Baik. sesuai dengan kebutuhan dan minat bakat mereka. Baik. Kira-kira apa nih Bu tantangan Ibu dalam menghadapi kurikulum baru ini dan proker yang sudah Ibu buat? Oke. Karena kurikulum merdeka itu adalah suatu kurikulum yang baru, jadi dari segi tantangan itu dan kelemahan itu pasti ada. Yang pertama mungkin kurangnya edukasi bagi guru-guru yang ada di sekolah tentang kurikulum merdeka ini. Yang kedua mungkin kurangnya persiapan yang matang bagi gurunya.
Kemudian mungkin ada juga kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak yang sudah paham ke pihak yang belum paham, itu rasanya. Oh iya, apalagi guru-guru yang udah agak lanjut usia gitu Iya, ya, Bu. yang dekat-dekat pensiun itu gitu kan. Iya. Eh, Tanggapan Ibu sendiri mengenai kurikulum Merdeka Belajar ini bagaimana Ibu? Soalnya banyak berita yang menjelaskan bahwa beberapa guru di Indonesia ini pada mengeluh mengenai program kerja ini karena banyak sekali proker-proker yang harus dibuat, selain untuk mengajar aja, di luar itu banyak lagi. Memang benar, tuntutan di dalam kurikulum Merdeka ini banyak sekali. Itulah tadi menjadi kendala semua guru, itulah tadi awalnya tadi, kurangnya ilmunya tadi, edukasinya sangat kurang, pelatihan-pelatihan. Dalam kurikulum Merdeka sudah berjalan 3 tahun, pelatihan hanya dibuat sekali, 2 kali coba. Jadi guru-guru itu tentang kurikulum Merdeka itu masih asing sekali, belum mendalami gitu, belum matang persiapannya. Oke, baik Bu. Menurut Ibu, apakah kurikulum Merdeka Belajar ini cukup efektif diterapkan di sekolah yang Ibu ajar sekarang? Kalau dilihat keefektifan, kalau kita sudah matang atau sudah ada persiapan, itu sangat efektif. Karena kurikulum Merdeka ini lebih sederhana dan lebih mendalam. Sebenarnya sangat efektif. Tapi karena kekurangannya itu dan kelemahannya pasti ada, itu yang telah Ibu sebutkan tadi, kekurangan guru dalam keahlian di bidang ini, jadi menjadi sesuatu efektif menjadi tidak efektif. Begitu kalau menurut Ibu. Mungkin dari sekolah sendiri, apakah ada memberi pelatihan semacam apa tuh untuk memperkenalkan kurikulum ini kepada guru-guru yang masih baru? Kalau dari sekolah itu belum ada, cuma dari kecamatan kami memiliki KKG, kerja kelompok guru gugus sehati, itu sudah ada, tapi belum banyak kali gitu. Paling juga sasaran itu yang karena yang pertama mengajar kurikulum Merdeka itu adalah kelas 1-4, jadi kebanyakan hanya kelas 1-4, tidak secara keseluruh. Sementara nanti tahun kedua itu adalah kelas 2 dan kelas 5, tapi mereka tidak diajak. Lucunya ketika terjun baru dikasih pelatihan. Jadi kemantapan atau kesiapan itu belum matang sekali bagi gurunya. Jadi saat mengajar di situ juga saatnya mereka harus belajar, kan kasihan. Iya, jadi kaget gitu Iya, ya, Bu. betul sekali. Apa lagi ya? Tati mau tanya, apakah anak SD itu butuh nggak Bu bimbingan dari guru BK gitu? Sangat butuh. Butuh kok, Bu. Iya. Apakah masalah anak-anak SD gitu Bu? Berat Itulah kali rasanya. anak-anak SD ini sekarang karena pengaruh medsos ya. Oh iya. HP ini sangat sekali pengaruh sama anak-anak nih. Pertama, mereka sangat cuek terhadap pelajaran. Yang kedua, mungkin yang Ibu lihat sekarang adalah moral mereka. Iya, sangat beda karena Ibu adalah guru yang lama dan sekarang merasakan sekali moral anak itu ketika guru masih berbual di depan, mereka hanya menyelonong aja. Kalau dulu anak-anak dulu tidak berani. Itu Bu, permisi. Sekarang nggak ada lagi. Itulah mungkin pengaruh medsos. Ya, kalau nampak Ibu gitu. Kemudian kekurangan peka. Oh iya. Misalnya melihat guru menyapu, mereka kalau tidak disuruh namanya, "Nak, tolong," itu tidak akan bergerak. Tapi Cuek aja. "Ina, tolong bantu ibu menyapu," baru berjalan. Itulah kepekaan terhadap gotong royong itu memang sangat kurang anak sekarang. Itu yang Bu rasakan. Karena mereka sibuk di medsos kan. Iya. Berarti guru bimbingan konseling ini juga dibutuhkan ya di Dibutuhkan, SD? sangat dibutuhkan. Guru bimbingan konseling ini hanya ada di SMP dan SMA Iya, saja. di SD tidak ada karena kami itu kadang kewalahan, terpaksa kadang guru kelas pun tidak semua yang berani buat dia menjadi guru BK. Kadang siapa yang mau, kebanyakan lebih ibu kadang yang memanggil anak-anak itu yang bermasalah gitu. Baik. Nah, untuk program kerja yang buat tuh apa sih Bu nama program kerjanya? Untuk karena kita harus sesuai dengan P5 profil Pancasila, P5-nya kami mengambil yaitu
mengangkat seni budaya yang ada di Kelurahan Sungai Mempura ini, yaitu kami angkat zapin. Berarti ya anak-anak SD diajarin lagi zapin gitu ya Bu? Iya, betul sekali. Waktunya itu kami ambil dalam seminggu sekali di hari Sabtu. Dan itu yang diikuti anak kelas berapa itu atau semuanya? Baik Bu, untuk program kerja yang udah Ibu laksanakan selama kurikulum Merdeka Belajar ini apa sih Bu nama programnya? Program kerja yang Ibu buat di tahun ajaran ini yaitu Ibu mengangkat potensi yang ada di Kelurahan Sungai Mempura, yaitu zapin. Nah, untuk yang mengikuti zapin ini dari anak kelas berapa sih Bu? Yang mengikuti ini dianjurkan dari anak kelas 3, 4, 5, putra dan putri. Oke. Nah, sebelum itu Fatima mau tanya nih Bu, ada nggak satu hal yang membuat Ibu tuh berkesan banget selama Ibu mengajar gitu? Ya. Kalau dibilang berkesan, memang sangat berkesan. Ini adalah hal yang sudah lama sekali, mungkin kejadian 18 tahun yang lalu, yaitu ketika Ibu mengajar di kelas 1, di mana anak kelas 1 itu adalah anak yang paling awal masuk di SD, karena zaman dulu kan tidak ada TK dan tidak ada PAUD. Iya, Mereka adalah SD. awal, sangat pertama itu dasar sekali mereka mengenal lingkungan dan mengenal sosial. Jadi disitulah Ibu menemukan mungkin anak-anak yang lucu, dan menemukan mungkin disitulah anak yang mana orang tuanya kurang perhatian, mereka harus beringus dengan warna hijau, tapi mereka ketika bersalam Ibu tidak ada merasa jijik dan geli, karena Ibu merasa itu adalah anak Ibu sendiri. Karena mungkin itulah tadi, mencintai suatu pekerjaan, datanglah keikhlasan, datanglah ketulusan, melihat anak yang seperti itu pun Ibu tidak akan geli. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, kalau untuk guru bimbingan counseling sendiri dibutuhkan nggak Bu untuk anak sekolah dasar? Sebenarnya sangat dibutuhkan, karena masalah itu yang melakukan kesalahan itu bukan hanya anak SMP dan SMA kan. Iya. Anak SD juga manusia, mereka juga selalu menjalankan atau melakukan kesalahan. Membuli juga udah ada di SD, apalagi sekarang pengaruh dengan medsos kan begitu. Mereka belajar dari medsos yang mungkin anak yang zaman dulu tidak tahu membuli, tapi sekarang sudah pandai. Karena itulah kata Ibu, mungkin BK ini, guru BK sangat dibutuhkan di anak SD. Oke. Apa aja sih Bu dampak dari media sosial nih untuk anak-anak SD? Sangat banyak dampaknya. Yang umumnya dampak dari negatif yang Ibu temukan waktu pertama kali sebelum ini kan kita COVID, di mana anak belajar lewat HP. Mereka memang duduk di bangku, tapi pikiran mereka lain. Mereka memang memandang kita, tapi yang mereka pandang entah apa. Ibu kadang, nak, ayo, kalian dengar Ibu. Tapi mereka mandang, pikiran mereka menerawang. Itu yang Ibu temukan waktu pertama kali setelah COVID belajar. Ibu kadang merasa sedih, ya Allah kok seperti ini kali anak sekarang. Tapi itulah pengaruh dari medsos tadi. Berarti lebih banyak dampak negatifnya ya Bu? Iya, bagi Ibu banyak negatifnya. Karena ketika anak memegang medsos, itu orang tua tidak mengawasi. Iya, mengawasi. Jadi entah apa-apa yang mereka lihat, jadi itulah. Karena kasihan, ketika anak masih kecil, salah yang mereka lihat itu akan terkenang sampai mereka dewasa. Sangat sayang sekali. Tolonglah pengaruh orang tua, pengawasannya di rumah. Jangan asal anak diam, asal anak lengah, ambillah HP. Itulah sekarang nih yang kita lihat kan. Iya. Sangat itu sih banyak kali yang negatifnya, apalagi moral dan etika ya Bu. Iya, karakternya sudah ndak ada, moralnya juga ndak ada. Kalau anak zaman dulu ketika jumpa guru, mereka segan, kalau sekarang tidak. Iya, biasa aja. Sangat berbeda. Baik Bu. Nah, sebelum menutup nih Bu, Fatia ingin tahu nih tips and tricks menjadi guru yang effortless gitu, jadi guru yang efisien seperti Ibu. Karena Ibu kan pengalaman mengajarnya tuh udah lama banget Ibu, udah 20 tahun gitu. Iya, oke. Karena menjadi guru itu jangan puas dengan apa yang didapatkan. Kemudian jadi guru itu juga jangan hanya memberikan ilmu,
Tapi menjadi guru itu juga harus kita mencari ilmu kan. Kemudian tips yang ibu berikan, jadilah guru. Yang pertama, ubah cara pola pikir kita. Yang kedua, jadilah guru yang selalu on time, tepat waktu. Kemudian jadilah guru yang selalu mengubah cara suasana belajar atau mengajar atau bekerja. Kemudian selalulah belajar. Itulah tips dari ibu. Semoga aja. Terima kasih Bu. Kemudian sedikit Fatia ingin bertanya nih Bu, untuk mahasiswa KKN itu bagusnya seperti apa tuh Bu? Kemarin kan baru aja tuh ada mahasiswa KKN di tempat Ibu. Apa sih yang Ibu dapat dari mahasiswa KKN itu yang berkesan gitu? Oke. Ada juga yang berkesan buat kami. Mungkin ada ilmu-ilmu yang sekarang ini yang kami belum dapatkan, mereka sudah mendapatkan. Itu dapat menambah ilmu bagi kami semua, khususnya untuk Kelurahan Sungai Mempura. Tapi yang kedua, mungkin dari sisi positif pasti ada negatifnya. Oh, iya, pasti ada. Ibu sebutkan, maaf, dari sisi negatifnya mungkin anak-anak KKN sekarang kurang sosialnya. Kalau yang ibu lihat, karena mungkin mereka di dunia perkuliahan mereka hanya disibukkan dengan mata kuliah, dengan beribu-beribu pekerjaan kuliah yang begitu banyak. Jadi mungkin mereka kurang peka dengan lingkungan-lingkungan di sekitar. Alhamdulillah kalau di sini untuk Kelurahan Mempura itu selama ini mungkin baru 2 tahun ini, kalau yang menilai bukan kami, bukan ibu. Biasanya ibu dengan bapak yang memberi nilai. Karena kebanyakan anak KKN yang di Kelurahan Mempura akan diletakkan di depan rumah ibu sini. Jadi yang selalu melihat itu ibu yang di sini. Jadi mereka yang membimbing ibu seringnya. Nanti ibu arahkan ke sini, ke sana, itu mereka, ibu lah yang membimbingnya. Tapi itulah untuk akhir-akhir ini mungkin yang ibu lihat kekurangan dari mereka adalah sosialnya. Oke, berarti kami sebagai mahasiswa ke depannya harus lebih lagi membangun jiwa sosialisasi dengan jiwa sosial yang lebih baik lagi dengan masyarakat, karena bentar lagi juga nanti semester 3 udah KKN. Karena sebagai kalian ketahui, ketika siap kuliah kalian pasti akan turun ke masyarakat, ya kan gitu. Kalau tidak belajar dari sekarang, bersosialisasi dengan masyarakat atau sekitarnya, kapan lagi kan gitu. Karena orang yang hebat adalah orang yang pandai bersosialisasi. Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin sampai di sini top pembicaraan kita mengenai pertukaran kurikulum dari kurikulum 2013 jadi Merdeka Belajar, dan sebentar lagi juga bakal ada pemilihan nih Bu. Mungkin bakal ganti menteri, ganti kurikulum lagi, bisa jadi, dan kita harus tetap siap ya Bu. Iya, tetap harus mengikuti. Kalau memang itu adalah kebaikan, kita ikuti, ya kan? Iya. Kalau itu memang kebutuhan bagi anak murid kita, kebutuhan bagi negara kita, apa salahnya kita ikuti. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Minta maaf juga Fatia karena ya harus buat video lagi gitu. Dan mungkin sekiranya Fatia izin untuk mengupload video ini ke YouTube Fatia kembali, apakah Ibu mengizinkan? Insya Allah Ibu mengizinkan selagi itu bermanfaat. Iya, semoga video ini dapat memberikan motivasi, informasi, ilmu untuk teman-teman yang menonton. Dan kembali Fatia ucapkan terima kasih atas Ibu telah meluangkan waktunya. Fatia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video hasil wawancara saya bersama seorang narasumber yang sangat luar biasa, di mana beliau sudah mengajar lebih dari 20 tahun dan banyak sekali pengalaman beliau yang beliau ceritakan pada video sebelumnya, dan juga banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Dan saya banyak banget belajar untuk menjadi seorang guru yang baik, terus guru yang berpikir aktif dan berpikir maju, dan banyak lagi lah ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Dan mungkin sampai di sini saja video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kalau kesalahan itu datang dari diri saya sendiri, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.